Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diananda Rahmadani dengan NPMB 1A023180. Pada kesempatan kali ini, melalui video pembelajaran yang saya buat, saya akan menjelaskan salah satu bentuk hukum pidana adat yang berlaku di Provinsi Bengkulu, yaitu delik adat celaka. Hukum pidana adat merupakan seperangkat aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat serta memberikan sanksi terhadap setiap perbuatan yang dianggap melanggar norma adat. Meskipun berasal dari kebiasaan masyarakat, hukum adat ini tetap memiliki kekuatan yang mengikat karena dihormati dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat. Keberadaan hukum pidana adat juga telah diakui dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya dalam pasal 2 yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Di Kota Bengkulu, keberadaan hukum adat ini diakui secara resmi melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang pemberlakuan hukum adat di Kota Bengkulu. Salah satu bentuk pelanggaran adat yang diatur dalam peraturan tersebut adalah delik adat celako yang termasuk dalam kategori cempalo atau dape salah, yaitu perbuatan yang dianggap melanggar norma adat dan merugikan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Delik adat celako diatur dalam pasal 22 bab 1 cempalo tangan buku keempat cempalo atau dape salah. Dalam hukum adat Bengkulu terdapat beberapa jenis pelanggaran adat, salah satunya adalah cempalo tangan, yaitu pelanggaran yang dilakukan menggunakan anggota tubuh seperti tangan atau kaki sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sementara itu, istilah dape salah digunakan untuk menyebut pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma adat yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, delik adat celaka merupakan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang lain yang dalam hukum adat dianggap sebagai pelanggaran yang harus diselesaikan melalui mekanisme adat. Seperti yang dapat kita lihat, pada pasal 22 ini menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan pemukulan yang termasuk dalam delik adat celaka. Apabila suatu perbuatan pemukulan tersebut menimbulkan luka, tanda, atau bekas luka pada seseorang, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dinyatakan sebagai dape salah menurut hukum adat. Selain itu, pasal ini juga mengatur bahwa sanksi yang diberikan dapat berbeda-beda tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Nah, pihak dape salah yang disebutkan tadi memiliki kewajiban untuk membayar seluruh biaya pengobatan korban, menyampaikan permintaan maaf kepada korban, melaksanakan upacara adat tepung setawar sedingin sebagai bentuk perdamaian. Namun, apabila pemukulan tersebut mengakibatkan kematian, maka kewajiban pelaku menjadi lebih besar, yaitu yang pertama ada menanggung biaya pengobatan korban, lalu menanggung biaya upacara kematian, ketiga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban, dan yang terakhir itu melaksanakan upacara adat tepung setawar sedingin sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial. Lalu, jika perbuatan tersebut terjadi karena kehilafan atau tidak disengaja, maka pelaku tetap dianggap melakukan pelanggaran adat, namun sanksinya hanya berupa ganti kerugian yang meliputi biaya pengobatan atau biaya upacara kematian serta pelaksanaan upacara adat. Lalu, apabila tindakan tersebut yang dilakukan dengan unsur yang lebih berat, misalnya menggunakan alat, lalu dilakukan oleh beberapa orang, dan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, atau dilakukan berulang kali, maka pelaku dapat dikenakan denda adat tambahan yang diputuskan melalui musyawarah Rajo Penghulu. Dalam ketentuan pasal 22, juga dijelaskan bahwa yang termasuk dalam perbuatan pemukulan adalah berbagai tindakan menggunakan tangan atau kaki yang dapat menyebabkan luka pada orang lain. Contohnya itu seperti menempeleng, meninju, menendang, mendorong dengan keras, menarik secara kasar, menusuk, serta gerakan tangan atau kaki lainnya yang dapat menimbulkan luka pada orang lain. Perbuatan tersebut dianggap melanggar norma adat karena dapat memicu konflik serta merusak keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran juga diatur dalam pasal 39 mengenai pelaksanaan denda adat. Pasal ini menjelaskan bahwa apabila sanksi adat berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang atau ganti kerugian, maka pelaksanaannya itu dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu, jika pelaku masih anak-anak, maka kewajiban menjalankan denda adat tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali. Kedua, jika pelaku belum memiliki penghasilan sendiri, maka kewajiban tersebut dilaksanakan oleh keluarga terdekat. 3. Jika pelaku tidak mampu secara ekonomi, maka keluarga terdekat yang menjalankan kewajiban tersebut.
Keempat, apabila keluarga juga tidak mampu, maka masyarakat adat di tempat pelaku tinggal tersebut dapat membantu melaksanakannya. Dan yang terakhir itu, jika pelanggaran dilakukan oleh sekelompok orang atau jumlah kerugiannya itu sangat besar, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Masyarakat Adat Kota dan pemerintah daerah Kota Bengkulu. Dalam pasal 41 dijelaskan bahwa apabila pelaksanaan upacara adat tepung setawar sedingin disertai dengan pemotongan hewan, maka pelaksanaannya harus mempertimbangkan status ekonomi dan status sosial pihak yang dapat salah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat Bengkulu, pelaksanaan sanksi juga memperhatikan kondisi ekonomi pelaku sehingga tidak memberatkan secara tidak wajar. Lalu yang terakhir, tahapan penyelesaian adat. Nah, dalam peraturan adat Kota Bengkulu, proses penyelesaian perkara adat sebenarnya diatur secara sangat rinci. Tahapannya bahkan mencapai sekitar 34 tahapan yang dimulai dari adanya pengaduan masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran adat. Setelah itu, pihak yang berwenang seperti Raja Bengkulu akan memanggil para pihak yang terlibat untuk mengikuti musyawarah adat. Dalam musyawarah tersebut akan dilakukan pemeriksaan terhadap kejadian, termasuk mendengarkan keterangan dari korban, pelaku, serta para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Setelah semua keterangan didengar, para pemuka adat kemudian melakukan musyawarah untuk menentukan keputusan yang dianggap adil sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Hasil dari musyawarah tersebut tadi kemudian dibacakan kepada para pihak sekaligus menetapkan sanksi adat yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dinyatakan bersalah. Dengan demikian, penyelesaian delik adat tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat adat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.